Kalau di antara coach mau nanya coach, hari ini saya juga melihat susunan pemain itu ada 7 pemain yang nggak diganti dari sejak lawan Jong coach. Apakah faktor kelelahan menjadi salah satu yang aspek yang menyebabkan kita kalah hari ini coach cukup telak ya? Baru yang kedua, di media sosial udah banyak mengalir kritikan untuk pemain, untuk tim. Bagaimana coach harapannya ke para pecinta sepak bola nasional itu di media sosial agar mungkin tidak terlalu banyak pemain ke bagaimana? Terima kasih coach. Ya. Bisa jadi mungkin karena kelelahan. Ya. Dan ini mungkin kesalahan saya juga di awal pertandingan kemarin. Lawan gua mungkin saya harusnya memasang pemain. Sebenarnya kita udah memasang. Kepikiran di 1 jam sebelum pertandingan apa kita rubah gitu. Tapi ini pertandingan pertama. Kita juga nggak tahu kalau gua akan di posisi nomor 5. Kita nggak tahu. Karena itu juga pertandingan pertama buat mereka. Ya, kami pengen ambil save dulu. Dan babak kedua kan kita banyak rubah. Gitu. Pemain 5 pemain langsung 4 pemain saya masukkan babak kedua. Kemudian 1 pemain untuk pengganti kalau jaga-jaga kalau ada cedera. Gitu. Jadi mungkin itu juga bisa faktor ini dan itu menjadi evaluasi kami ya saat pertandingan pertama harusnya kita memasang pemain habis gitu. Dan saya pikir kejadian Iqbal juga bukan saat pertandingan pertama ya, saat melawan Emirat Arab ya bikin kartu, kemudian lawan Palestina mereka juga Iqbal juga bikin kesalahan fatal sehingga nggak bisa main di pertandingan malam ini. Itu mungkin menjadi faktor juga Michael dan menjadi masukan juga buat kami. Tapi untuk media sosial saya pikir ini wajar ya, wajar. Saya sudah sampaikan ke mereka semua, ya semua tanggapi dengan positif. Ya sebenarnya itu mereka harapan ya buat sepak bola kita semoga bangkit ke depannya berprestasi. Jadi saya pikir mereka jangan terpengaruh dengan kritikan, jadikan motivasi buat mereka. Ada lagi? Cukup? Terus kedua mungkin ada out of context tapi kemarin U23 lagi nyari pelatih buat SEA Games, dengan ini kan jadwalnya nggak bertabrakan dong coach sama Piala Asia 17. Kalau coach sendiri ya siap untuk terlibat di timnas U23 nanti karena dipastikan mungkin kita bisa lolos tapi kecil kemungkinan coach. Terima kasih. Ya, kita udah melakukan evaluasi, melakukan analisa juga bagaimana tim Malaysia tadi malam, kemudian beberapa hari lalu juga kita tampilkan videonya. Ya mereka memiliki counter attack cepat ya, counter attack cepat itu yang tadi agak kesulitan kita antisipasi karena lemahnya koordinasi kita semuanya tadi. Dan sebenarnya kita sudah kasih tahu nomor 7 sama nomor 8 dan Bang Vino tadi kejadiannya memang terlalu cepat sekali, dulu pertama, dulu kedua, dulu ketiga, sehingga mempengaruhi ya ke mental pemain. Ya, pemain Malaysia mereka setelah bikin gol 1, 2, 3 mereka semakin bangkit, kita semakin mundur. Dan ya kita udah berusaha membangkitkan mereka, tapi yang masih sepak bola bagi mereka seusia 15 kemudian dengan pressure yang demikian tinggi, saya pikir ini benar tadi pengalaman yang luar biasa buat mereka. Dan untuk pelatih SEA Games saya pikir ya banyak pelatih lain yang lebih kompeten dan lebih siap di situ. Dan kita semua serahkan ke PSSI. Kita berharap siapapun pelatihnya kita support. Tapi kalau menurut saya mungkin saya lebih fokus ke 14 dulu karena tanggung jawab kita masih ada nanti untuk di Asia Youth Games di Desember. Tapi semuanya kita serahkan ke PSSI. Tapi kau siap-siap aja coach. Kalau saya mendingan saya pelatih lain, ya pelatih lain yang lebih ini karena yang pasti kan materinya juga dari Coach Sintayong, mungkin bisa Coach Nova atau pelatih lain yang tetap berkoordinasi dengan Coach Sintayong untuk bidang. Ya, karena pemain-pemainnya otomatis kan pemain-pemain yang rekomendasi dari Coach Sintayong. Ini lagi penggunanya? Ya. Selamat malam Coach, saya Jadi Sport.com. Tadi kalau saya lihat memang kan sisi kita dieksploitasi sama sayap Malaysia gitu Coach. Bahkan dari awal sudah digempur habis-habisan. Itu Coach memang sudah mencoba untuk mengubah strategi atau bagaimana Coach? Soalnya sampai babak pertama habis itu
masih sisi itu masih ditekan sama Malaysia gitu. Apakah memang sudah mencoba meredam tapi memang tidak berjalan, atau memang ada hal lain yang menyebabkan Malaysia menggempur sisi kanan kiri sayap kita? Terima kasih coach. Ya, kita udah ingatkan ke pemainnya, ingatkan pemain, mereka punya sayap yang cepat dan sayap mereka itu jarang turun, ya jarang turun, terutama nomor 7. Kita udah analisa, dia jarang turun dan dia hanya tugasnya 60 menyerang, 40 bertahan. Itu yang agak menyulitkan kita memang. Dan tapi koordinasi di tengah juga agak sedikit terbuka sehingga mereka main ke tengah, main keluar ke kanan, ke kiri sehingga kita kesulitan. Dan mereka mungkin membaca situasi back kita sering banyak naik juga, di situ dimanfaatkan oleh mereka. Tadi beberapa kali kosong karena full back kanan kita aktif juga. Ini tuh. Dan babak kedua sebenarnya kita lakukan perubahan. Ya, kita pakai 3-5-2 tapi nggak jalan. Akhirnya kita kembali tetap ke 4-3-3. Ada lagi? Oke. Oh, ya. Speaker. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.